Mau sehebat apapun harta kita di dunia banyak, kita tidak akan pernah berkutik di hadapan malaikat pembalasan seperti ini. Jadi wanita ini adalah seorang artis ataupun aktor, ya, aktor dari, saya bisa disebut gak ya, aktor dari sebuah film yang dikatakan film biru, teman-teman. Janganlah. Kamu apa maksud? Kaki saya minta. Saya udah bilang kan ke kamu, ya Allah, Mas Evi. Saya minta kembalikan dia, hidupkan dia kembali. Apa kamu gak takut dengan hukuman dari Tuhanmu sendiri karena kamu telah menghabisi nyawa orang yang belum waktunya? Tolong. Kenapa? Tolong saya. Minta tolong. Sakit. Apanya yang sakit? Seluruh badan saya sakit. Bentar, saya ada obat nggak ya? Bentar ya. Kalau saya ada obat, nanti. Oh, saya nggak bawa, teman-teman. Nggak bawa. Maaf ya. Saya nggak ada persiapan untuk hal ini. Cepat, tolong saya udah gak kuat di sini. Kenapa nggak kuat? Kamu mau dibawa kemana sih? Pindahkan saya dari tempat ini. Pindahkan? Nggak mungkin lah. Saya nggak bisa memindahkan Anda. Astagfirullahaladzim. Aduh, saya tersiksa di sini. Tersiksa? Saya mohon. Memang siapa yang menyiksa kamu? Saya ingin bertanya, siapa? Malaikat. Malaikat? Iya. Teman-teman, ternyata dia ini disiksa oleh sosok malaikat. Aduh. Tapi saya nggak bisa melihat ini malaikatnya ada di mana, dan dia ini masih merasakan kesakitan. Sakit banget. Ya, saya pun bisa melihat, teman-teman, kalau dia ini wajahnya, tangannya, kakinya, seluruh kujur tubuhnya itu kayak meneteskan darah gitu, teman-teman. Kalau ini dia itu ini oleh malaikat, saya nggak bisa apa-apa. Saya yakin saya nggak bisa apa-apa. Saya mohon pindahkan saya dari tempat ini. Begini, kalau kamu mau dipindahkan dari tempat ini, percuma. Malaikat itu akan tetap mengejarmu. Udahlah, kamu terima aja untuk pembalasan dosa-dosamu. Tapi saya sudah ngetahan. Saya terus menerus disiksa, nggak ada henti-henti. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dosa apa sih yang kamu lakukan hingga malaikat itu tak pernah melepaskanmu? Saya orang yang hina. Oke, kalau orang hina memang pantas dapat hal kayak gini. Kamu sudah berapa lama? Hah? Sudah berapa lama kayak gini kamu? Hah? Sudah lumayan lama. Astagfirullah. Sakit. Sehari saja saya di sini serasa bertahun-tahun karena saya disiksa nggak henti-henti. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullah. Jadi yang saya rasakan, saya seperti udah lama sekali. Tulang saya remuk ini. Astagfirullah. Oke, saya nggak akan pernah bisa membantumu karena ini urusanmu dengan semua balasanmu. Saya mohon.
Astagfirullah. Saya harus bagaimana? Saya ingin pergi dari tempat ini. Oke, saya tahu kamu memang ingin pergi dari tempat ini, tapi mohon maaf sekali, saya belum tahu ya. Aduh, Malaikat apa yang menyiksamu? Kata kamu kan kamu disiksa oleh malaikat. Maka kamu harus keluar dari tubuh Mas Evi supaya saya bisa bernegosiasi dengan malaikat itu. Ya. sakit. Saya pun nggak tahu teman-teman, saya bisa bernegosiasi atau tidak. Bismillah. Allah. Keluar. Kenapa Mas Evi? Aman? Aman insya Allah. Oh, kalau aman gak apa-apa. Baguslah kalau aman. Saya masih mendengar suara teriakan wanita itu yang masuk ke dalam dirimu Mas Evi. Ya, suaranya masih terdengar. Astagfirullahaladzim. Ini teman-teman, ini suatu, menurut saya itu pertanda yang sangat-sangat buruk menurut saya. Astagfirullahaladzim. Bentar ya Mas Evi ya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata dia masih mengikuti Mas Evi. Dia masih berada di bawah Mas Evi, di ujung kaki paling bawah Mas Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pijakan kaki Mas Evi. Udah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Rasulullah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Rasulullah. Astagfirullah. Ini loh teman-teman. Ini loh. Lihat penyiksaan yang dialaminya. Lihat. Astagfirullahaladzim. Lihat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Tolong. Sepertinya saya nggak akan pernah bisa menolongmu. Dari ini teman-teman, ini adalah malaikat balasan ya. Jadi semua kegiatan kita yang ada di dunia ini akan selalu dibalas. Nah, ini adalah malaikat pembalas. Apapun kesalahan kita akan dibalas oleh dia. Lihat matanya seram, wajahnya merah, mengerikan. Nauzubillahi min dzalik. Hai Bu. Oh. Kenapa? Kenapa kamu bisa disiksa seperti ini? Apa salah kamu? Apa? Pantaslah.
nggak ada sejengkal pun yang akan terbebas. Ya, nggak ada satu jengkal pun nggak ada yang akan terbebas oleh siksaan dia. Itu memang sudah suratan takdirmu seperti ini sekarang. Astagfirullahaladzim. Saya nggak akan pernah bisa. Saya nggak bisa menolongmu. Ya Allah ya Rabbi, teman-teman, ini sesuatu menurut saya itu tindakan yang tidak bisa kita tolong ya. Saya nggak berani menolong wanita ini karena ini memang sudah jelas-jelas sekali balasannya. Kenapa? Karena wanita ini adalah pekerjaannya itu sebagai aktor, bahkan artis ya teman-teman. Artis, dia disiksa karena pekerjaannya itu ya. Semuanya yang menyentuh dirinya ini adalah hal-hal yang sangat menjijikkan, hal-hal yang sangat hina teman-teman. Astagfirullah, kehinaannya itu sungguh luar biasa, sungguh tak bisa dibayangkan teman-teman. Nauzubillahi min dzalik, nggak bisa saya bayangkan sama sekali ya. Ini hinanya seperti apa, nggak bisa saya bayangkan. Karena pekerjaannya itu yang membuat dia itu disiksa seperti ini. Nggak ada yang terbebas. Saya ingin menyebut teman-teman, tapi ini nggak baik. Astaga. Teman-teman, ini contoh ya. Mau sehebat apapun harta kita di dunia banyak, kita tidak akan pernah berkutik di hadapan malaikat pembalasan seperti ini. Jadi wanita ini adalah seorang artis ataupun aktor ya. Aktor dari, saya bisa disebut gak ya, aktor dari sebuah film yang dikatakan film biru teman-teman. Ini dia adalah aktor dari pemain film biru. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bahkan ujung rambut pun gak akan pernah terbebas dari siksaan dia. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi teman-teman, ini jadi seorang aktor, dia bekerja itu tidak di sini teman-teman. Jadi ini adalah wanita perantauan teman-teman. Dia itu awal mulanya itu merantau, tapi ketika dia merantau, dia mendapatkan sebuah pekerjaan karena dulu itu tubuhnya dia itu sangat bagus ya, pekerjaan yang tawarannya sangat tinggi. Nah, hasil dari pekerjaan dia ini yang membuat dia itu tersiksa seperti ini, itu didistribusikan di negara Thailand teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi dia itu merasakan sakit yang luar biasa. Dia merasa ingin mati saja. Saya itu ingin mati saja, tapi padahal dia itu sudah mati teman-teman. Gak kuatnya seperti ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah. Abang, dia nggak bisa diselamatkan lagi, Mister? Nggak bisa Mas Evi. Masa sih, Mister? Saya nggak berani. Saya nggak berani menentang yang kuasa. Kasihan itu loh. Nggak Mas Evi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tolong
Mister. Dengan kita selamatkan saja, Mister. Nggak bisa, Mas Evi. Kasihan, Mister. Janganlah. Kamu apa, Mas Evi? Kaki saya, Mister. Saya udah bilang kan ke kamu. Ya Allah, Mas Evi, saya udah bilang ke kamu. Oh, badan saya juga, Mister. Kenapa? Mas Evi, Kenapa seluruh badan saya jadi? kok keras, Mas Evi? Astagfirullah. Mas Evi, Mas Evi, Mas Evi, Mas Evi. Astagfirullah. Mas Evi. Ya Allah. Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kenapa kamu membunuh teman saya? Kenapa? Mas, kenapa kamu tidak berhenti? Dia ini masih manusia. Dia ini hanya ingin menolong orang yang kesakitan. Dia tidak tahu. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya minta kembalikan dia, hidupkan dia kembali. Apa kamu nggak takut dengan hukuman dari Tuhanmu sendiri? Karena kamu telah menghabisi nyawa orang yang belum waktunya. Hentikan ini semua. Saya tidak akan mengizinkan kamu mencambuk dia sebelum kamu menghidupkan kembali sahabat saya. Kamu bilang salah dia sendiri. Iya, memang. Kami itu manusia. Gudangnya tempat kesalahan. Saya tahu. Saya tahu. Kami manusia gudangnya tempat kesalahan. Tapi tidak seperti ini. Tidak dengan cara dibunuh seperti ini. Tidak ada yang manusia yang bisa melawan pecutmu itu. Saya tahu. Saya tahu itu. Jadi, saya tidak akan mengizinkan kamu mencambuk dia sebelum kamu mengembalikan dia, sahabat saya, hidup lagi. Kamu tahu perjuangan dia? Dia berjuang dengan saya untuk menolong yang membutuhkan pertolongan. Dia juga menginginkan pertolongan, tapi saya tidak mau menolongnya karena kelakuannya dia sendiri. Tapi sahabat saya tidak tahu, dia itu hanya ingin menolong, dan menolong. Saya tidak bermaksud menentangmu. Dari tadi saya akan diam. Mohon maaf, saya tidak menentangmu. Tapi saya hanya memohon kepadamu. Kamu boleh menghukum dia, tapi jangan hukum sahabat saya. Jangan kamu ambil nyawa dia sebelum waktunya. Saya tahu
Ini bukan waktunya dia itu pergi dengan hal cara seperti ini. Astagfirullahaladzim. Di mana? Oh. Iya. Jadi teman-teman, jadi nyawa dari Mas Sefi ini diserap di pucuk itu. Jadi saya harus mengambilnya di pucuk itu dan mengambil diri dari tubuh Mas Sefi. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Sefi, tenang Mas Sefi, saya akan mengambilnya untuk dirimu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya minta jangan siksa dia itu di dunia ini. Siksalah dia di alam yang sewajarnya. Saya nggak ingin hal seperti ini dilihat oleh makhluk semesta yang ada di sini. Seperti hewan, seperti tumbuhan, mereka juga makhluk hidup. Mereka akan kebingungan